Sahabat berbagi, pada saat Anda periksa kehamilan dengan USG, dokter Anda mengatakan ada lilitan tali pusat di leher bayi Anda. Apakah Anda harus cemas? Apa yang harus Anda perhatikan? Kemudian apa risiko yang bisa terjadi? Untuk tahu itu, klik channel YouTube saya, Dr. Boy Abidin. Tali pusar atau tali pusat adalah suatu pembuluh darah yang menghubungkan antara ibu ke janin. Fungsinya adalah untuk mengalirkan nutrisi dan juga oksigen dari ibu ke janin atau sebaliknya dari janin ke ibu. Jadi ini ada komunikasi antara ibu dan janin melalui tali pusat tersebut. Normalnya panjang tali pusat antara 50 cm sampai 80 cm. Kemudian di dalam tali pusat tersebut itu ada 3 pembuluh darah. 2 vena, 1 arteri. Kemudian di antara pembuluh darah tersebut itu ada yang kita sebut dengan jelly atau Wharton jelly. Jadi fungsinya adalah untuk membuat agar tali pusat tersebut menjadi lebih elastis, lebih lentur, sehingga tidak mudah terjadi masalah pada pembuluh darah yang ada di dalam tali pusat tersebut. Ya, jadi kalau Anda pernah lihat tali pusat itu cukup panjang, kemudian dia bentuknya seperti berulir seperti itu, ya. Lapisan luarnya, kemudian di dalamnya ada Wharton jelly, kemudian di dalamnya lagi ada 3 pembuluh darah. Jadi Tuhan memang sudah ciptakan tali pusat itu sedemikian rupa, sesempurna mungkin, sehingga tali pusat ini sebenarnya aman untuk melindungi bayi di dalam kandungan. Namun ada beberapa kondisi di mana tali pusat ini menjadi masalah buat janin, yaitu apabila tali pusat tersebut sangat panjang atau sangat pendek. Jadi lebih dari 80 cm atau kurang dari 50 cm. Kemudian bisa juga Wharton jelly-nya sangat sedikit, sehingga tali pusat tersebut menjadi rapuh. Biasanya ini terjadi kalau ada masalah infeksi atau ada gangguan pada pertumbuhan pembentukan tali pusat dari awal. Ya, jadi tali pusat itu normalnya adalah melindungi bayi. Nah, apabila Anda melakukan pemeriksaan USG, kemudian dinyatakan adanya lilitan tali pusat di leher bayi, Anda tidak perlu terlalu cemas. Biasanya kita harus mulai waspada pada kehamilan di trimester ketiga. Jadi pada 28 minggu ke atas, ini kita harus mulai memperhatikan apakah ada lilitan tali pusat tidak di leher bayi. Tenang saja, kalau ada lilitan, itu belum tentu bermasalah buat bayi di dalam kandungan. Masalah biasanya baru terjadi dalam proses persalinan. Jadi biasanya kita lihat secara USG, kita lihat ada lilitan tali pusat, kemudian kita juga bisa mendengarkan denyutan tali pusat tersebut. Selama gerakan bayi dalam kandungan bagus, selama denyutan tali pusat atau denyutan nadinya bagus, maka kita anggap bahwa tali pusat yang ada di leher bayi tersebut tidak bermasalah buat bayi. Ya, kecuali kalau lilitan tali pusat itu terlihat sangat erat atau lebih dari 1. Ya, biasanya itu akan mengganggu dan itu cukup fatal untuk bayi. Jadi apa sebenarnya yang dirasakan oleh ibu apabila ada tali pusat yang melilit di leher bayi? Ibu tidak merasakan apa-apa. Biasanya akan terlihat pada saat pemeriksaan ultrasonografi. Jadi pada saat ultrasonografi, dokter akan melihat adanya lilitan, bisa dihitung apakah 1 atau 2 lilitan. Apa yang harus diperhatikan ibu apabila ditemukan ada lilitan tali pusat di leher bayi? Biasanya dokter akan menyarankan ibu untuk memperhatikan gerakan bayi dalam kandungan. Normalnya dalam 12 jam, jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore atau sebaliknya 6 sore ke 6 pagi, 12 jam, ibu merasakan ada 10 gerakan besar pada bayi. Apabila ada 10 gerakan minimal, itu kita katakan bahwa bayi nyaman di dalam. Tapi kalau gerakannya berkurang, nah hati-hati, kemungkinan itu ada masalah dengan tali pusat yang ada di leher bayi. Jadi, paling mudah adalah ibu memperhatikan dari hari ke hari. Biasanya ibu akan lebih waspada atau lebih perhatian dengan gerakan bayi. Jadi terasa, kalau gerakan bayinya hari ini lebih lambat dari hari kemarin, nah ini kemungkinan ada penurunan gerakan bayi. Nah, kalau gerakan bayinya berkurang atau melambat, juga nggak usah cemas terlebih dahulu. Coba dirangsang dengan suara yang mengagetkan. Bunyi bel atau bunyi klakson, atau digoyang, atau ibu makan atau minum yang manis. Kalau bayinya kemudian bergerak lagi aktif, ibu tenang. Tapi kalau dia tetap diam, tetap melambat, sebaiknya ibu segera datang ke rumah sakit atau ke klinik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, selanjutnya, kalau ibu dikatakan ada lilitan tali pusat, apakah mungkin itu lahir secara normal? Masih mungkin. Selama dalam proses persalinan tadi tidak ada perubahan denyut jantung bayi dan tidak ada keterlambatan turunnya kepala bayi. Artinya tali pusat tadi tidak menjadi erat dan kemudian tidak menghambat turunnya kepala. Kalau dia menjadi erat atau jantung bayi menjadi lambat dan turunnya kepala menjadi terganggu, maka biasanya proses persalinan normal tidak bisa dilanjutkan dan kita beralih ke proses persalinan sesar. Ya, jadi Anda tidak perlu cemas, tapi Anda harus waspada kalau dinyatakan adanya lilitan tali pusat di leher bayi. Gimana sih caranya atau apa sih kondisi yang bisa menyebabkan lilitan tali pusat?
Satu, masalahnya biasanya pada bayi yang lebih dari satu atau bayi kembar. Kemudian dengan jumlah cairan ketuban yang berlebihan, yang sangat banyak, sehingga bayi bisa bergerak bebas di dalam dan itu bisa akan terlilit di leher bayi. Kemudian bisa juga karena gerakan bayi yang sangat aktif, ya. Bisa juga karena panjang tali pusat yang tidak normal tadi, ya, sangat panjang, lebih dari 80 cm, ya, yang menyebabkan jadi seperti benang kusut, dia bisa melilit di daerah leher, bahkan ke tangan, ke perut, dan bahkan bisa ke kaki. Dan ini akan menghambat gerakan bayi, jadi ibu bisa merasakan gerakan yang sangat berkurang pada masa kehamilan di trimester ketiga. Apakah tali pusat yang meleher di bayi ini bisa kita lepaskan? Secara teori memang tidak bisa kita lakukan apa-apa apabila kita temukan ada lilitan tali pusat. Biasanya saya akan sarankan ibu untuk ngajak ngobrol bayinya. Jadi biarkan bayi tersebut yang merubah atau melepaskan tali pusat tersebut. Jadi kalau dia berputar ke arah yang searah jarum jam, maka dia akan bertambah. Tapi kalau yang berlawanan, kita harapkan dia akan terlepas. Jadi itu yang mungkin bisa kita lakukan atau yang bisa ibu lakukan untuk melepaskan tali pusat. Jadi diajak ngobrol bayinya. Lilitan tali pusat jarang menyebabkan masalah yang fatal pada bayi dalam proses kehamilan, tapi beda dengan proses persalinan. Namun ada juga yang kita sebut dengan simpul mati atau yang kita sebut dengan notching. Jadi ini bukan melilit di leher bayi, tapi di antara tali pusat tersebut kemudian dia saling berbelit dan kemudian terjadi simpul secara otomatis. Jadi ini kalau terjadi simpul mati biasanya kita memang tidak bisa berbuat banyak dan itu kondisinya waktunya sangat cepat. Begitu terjadi simpul mati, terjadinya jeratan yang sangat kuat, maka biasanya oksigen, nutrisi semua yang ke bayi langsung terputus dan bisa berakibat fatal pada janinnya. Jadi buat Anda yang pada saat pemeriksaan USG, terutama di trimester ketiga, ditemukan adanya lilitan tali pusat di leher bayi, Anda tidak perlu cemas, ya. Anda tetap optimis bahwa bayi tetap berkembang dengan baik, ajak komunikasi bayinya supaya tidak main-main tali di dalam. Kemudian dalam proses persalinan, Anda tetap berkomunikasi dengan dokter atau bidan penolongnya untuk memperhatikan betul apakah ini aman untuk lahir normal atau tidak. Saya Dr. Bayi Abidin, senang bisa berbagi.